Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Kembali lagi bersama saya Nalem kawan ya. Hari ini saya cuma berbagi beberapa informasi ataupun ya sedikit pengalaman ya kawan ya. Karena saya mungkin belum lama juga menekuni di bidang pertanian kawan ya. Yang sebelumnya kebanyakan aktif di dunia akademik atau kampus kawan ya. Oke kawan, jadi hari ini karena beberapa hari ini kan suasana hujan ya, berturut-turut 3 hari, dan sehingga si kontane itu sedikit agak lembab ya kawan ya. Karena itu kita manfaatin untuk menanam beberapa pohon merica lagi kawannya. Nah, sekedar informasi dan sedikit berbagi pengalamannya kawannya mengenai bibit yang bagus untuk kita tanam pada tanaman merica atau ladanya kawannya. Sebetulnya pada konsepnya kan dua jenis yang bisa kita tanam pada tanaman merica itu, yakni proses generatif dan vegetatif kawannya. Proses generatif itu dari biji dan vegetatifnya dari steknya, dari stek batang yang sudah berbuah kawannya, ataupun bahkan belum. Jadi ini yang kebanyakan orang pilih juga menggunakan stek batang karena merasa katanya lebih cepat berbuah. Memang betul, 1 tahun itu bisa berbuah, kemudian juga lebih efisien. Tapi semuanya punya kelebihan masing-masing. Entah kita tanam dengan secara vegetatif, yakni dengan stek batang menggunakan salur pada tanaman mericanya, ataupun menggunakan dengan proses generatif, yakni menggunakan biji yang kita lakukan pembibitan pada polybag dan lainnya. Oke. Jadi kesempatan ini ingin bercerita kembali kawan ya, yang pernah kita tanam kemarin dulu itu ya, 3 mingguan lalu kawan ya, menggunakan stek batang yakni dari salur tanah atau salur cacingnya kawan ya, yang kita potong ujungnya itu, kemudian sudah mengeluarkan akar, dan itu yang kita akan buktikan seperti apa hasil yang pernah kita tanam sebelumnya. Kemudian yang kedua kawannya, saya ingin membahasakan bahwa apa menjadi kelebihan dari proses bercocok tanam merica itu dengan menggunakan biji atau secara generatif, yakni seperti ini kawan ya. Walaupun mungkin kekurangannya dari proses generatif atau biji yang kita tanam itu memang lambat untuk mendapatkan hasil kawan, lambat untuk berbuah. Ya mungkin paling minimal mungkin 2,5 tahun atau bahkan 3 tahun minimal waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan hasil buahnya kawan. Tapi saat yang menjadi kelebihan dari bercocok tanam merica lada dari biji atau proses generatif seperti ini kawan, lihat. Ini bisa menghasilkan banyak pohon anakan yang bisa menjadi pohon baru kawan ya, seperti ini. Ini satu biji yang saya tanam ini sekarang sudah bisa kita jadikan beberapa pohon anakan untuk tanaman mericanya. Jadi kita hitung 1, ini 2, ini sudah muncul lagi kawan ya, 3, 4, 5. Jadi satu yang kita tanam itu dari biji bisa menghasilkan pohon anakannya beberapa pohon lagi kawan, yang bahkan sampai 10 pohon ya. Itu yang menjadi kelebihannya. Cuma kita akan menunggu waktu untuk mendapatkan hasilnya, seperti bahkan minimal 3 tahun kemudian baru bisa kita dapat buahnya kawan ya. Itu juga tergantung perawatan. Ada juga yang saya lihat ini 2,5 tahun itu sudah bisa berbuah kawan ya. Karena kenapa? Yang penting kita rajin saja perawatannya untuk mengkroning istilahnya kita setiap dari pertumbuhan pohon mericanya ini kita potong ya, kita potong terus sehingga cepat keluar daripada tangkai buahnya kawan. Jadi kita lihat seperti apa hasilnya ya yang kita tanam kemarin ya. Oke kawan, alhamdulillah jadi seperti ini ya kawan, hasil dari yang kita tanam 3 mingguan lalu sudah mengeluarkan beberapa ruas kawan ya. Lihat, ini pucuk barunya kawannya.
ya. Jadi inilah kelebihan daripada kita menggunakan salur cacing atau salur tanah yang kemudian rembatannya itu kita potong, yang kemudian dia akan berakar dan menghasilkan pohon anakan ya, seperti itu kawan ya. Kemudian yang kita tanam melalui proses generatif yakni dengan bijinya kawannya seperti ini. Lihat sudah mengeluarkan beberapa yang bisa menjadi pohon anakan juga nantinya. Lihat 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 ini yang seperti itu ya. Ini juga 1, 2, 3 ini sudah merambat ke atas kawan ya. Tapi nantinya ini kita harus tanam kembali akan menjadi pohon anakan baru kawan ya. Jadi kita lakukan seperti ini ya kawan. Oh iya kawan ya, seperti ini. Karena banyak yang mengeluhkan kalau kita menanam merica ladanya yang dari proses generatif itu mudah mati, dan itulah yang kita carikan solusinya. Karena memang dari proses generatif atau biji itu akan menghasilkan beberapa anakan kembali, dan yang membuat dia cepat mati kawan, karena kita hanya menggunakan satu tumpuan untuk tumpuan pohonnya untuk mendapatkan nutrisi tanah. Jadi itu yang membuatnya cepat mati, karena dia harus menghidupi beberapa pohon anakan di atasnya olehnya itu untuk menanggulangi yang seperti ini. Jadi kita tanam kembali pohon anakan yang keluar ini agar dia mengeluarkan akarnya sendiri untuk mencari atau mendapatkan nutrisi dari tanah. Jadi ini seperti ini kawannya ya. Jadi kita akan tanam kembali ke dalam tanah ya, dan dia akan mengeluarkan akar sendiri untuk mendapatkan nutrisi dari tanah. Jadi seperti itu ya kawannya. Jadi setiap muncul pohon anakannya kita tanam kembali lagi di sampingnya ya, seperti ini. Jadi dia akan akan menjadi mendapatkan energi nutrisi tanahnya itu sendiri dengan akar yang dia tumbuhkan nantinya. Oke, seperti ini kawan. Jadi seperti itu seterusnya kawannya. Jadi seperti itu ya video kita kali ini. Insya Allah nanti kita akan berbagi lebih lanjut lagi untuk mencari pohon anakan yang dari stek cacing ataupun salur tanahnya kawannya. Oke, thank you.